الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأنعم عليهم بمزيد النعام كراما منه وفضلا ويرشد لهم بهديه صراطا مستقيما أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي الناس من عذابه الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه كتابا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على عبده ابن عبد الله محمد النبي ورسوله أزكى الخليقة أخلاقا المنتخب من أصلاب إبراهيم عفافا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهديه وسنته إلى يوم يحشر الناس جميعا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewasiatkan untuk diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaanlah manusia akan selamat dunia maupun juga akhirat. Takwa dengan menjaga dari keburukan perilaku, menguatkan amal soleh, dan menjaga harta dari yang haram. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Mari kita pupuk juga rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena malu adalah sebagian dari iman. Malu dalam artian ketika kita akan melakukan maksiat, kita merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kita, memperhatikan kita, dan apa yang kita perbuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya saat ini kita bekerja di atas kapal, jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari istri. Akan sangat sia-sia ketika kita melangkahkan kaki dari rumah tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat kerja hanya mengharapkan dunia, hanya mengharapkan uang, maka uanglah yang akan kita dapat, tetapi Allah dan Rasulnya tidak akan kita dapatkan di sana. Untuk itu, supaya langkah kita tidak sia-sia ke tempat kerja kita ini, marilah kita luruskan niat kita. Melangkah dari rumah, niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, niat menafkahi keluarga kita, menafkahi anak dan istri kita, sehingga setiap langkah kita dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes keringat kita akan dibalas oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mati di sini, kita pulang tinggal nama ke rumah, insyaallah akan dicatat sebagai pejuang Allah, mati syahid di jalan Allah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat kini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan haram. Bulan haram di dalam Islam itu ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang saat ini sedang kita jalani, dan kemudian bulan berikutnya yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Ketika Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram yang mulia. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Karenanya jangan kalian berbuat aniaya dalam bulan-bulan haram itu terhadap diri kalian sendiri. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hitungan 1 tahun itu 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang haram atau bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan bulan Rajabnya, kabilah Mudhar yang jatuh di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, di bulan-bulan ini hal penting yang harus kita lakukan adalah pertama, memuliakan bulan-bulan tersebut dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang disyariatkan. Di antaranya bulan haram itu adalah bulan Dzulhijjah. Kita telah melewatinya. Menghidupkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu pun hari yang amal soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang sudah kita lewati. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang berangkat jihad dengan membawa diri dan hartanya, dan ia tidak kembali dengan membawa apapun atau mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Dan termasuk di dalam amalan saleh yang disyariatkan pada bulan-bulan haram ini adalah haji dan umrah. Telah lewat. Memperbanyak membaca Al-Quran, sedekah, tahlil, tahmid, istighfar, dan bertaubat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, menghapus dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berkurban bagi yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah mendekati masjid kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian memperbanyak takbir sejak subuh hari Arafah hingga asyhar hari tasyrik yang terakhir. Kemudian yang saat ini sedang kita jalani di bulan Muharram, berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya ia ditanya tentang puasa Asyura, maka ia menjawab, menghapus dosa setahun yang sudah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tidak lupa hari ini tanggal 9 Muharram, yaitu hari Tasyu'a, puasa Tasyu'a, disunatkan untuk berpuasa Tasyu'a. Setahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau menyampaikan hadis ini, bahwa puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa setahun sebelum dan dosa setahun sesudah. Kemudian para sahabat bertanya, tanggal 10 itu hari rayanya atau hari besarnya kaum Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, insyaallah tahun depan kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Maka dari itu disunahkan juga puasa pada tanggal 9 Muharram ini untuk menyelisihi kaum Yahudi. Kemudian memperhatikan ibadah-ibadah wajib dan sunnah seperti sholat 5 waktu dan berjamaah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, dan amalan sunnah lainnya. Hadirin sekalian, kemudian hal yang kedua yang penting untuk kita perhatikan pada bulan haram adalah menghindari dosa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibacakan tadi.
fala tadlimu fihinna anfusakum. Karenanya janganlah kalian berbuat aniaya dalam bulan-bulan haram itu terhadap diri kalian. Qatadah berkata, kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya. Al-Qurtubi berkata, jangan melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri bulan-bulan haram dengan melakukan dosa. Karena jika Allah memuliakan pada satu sisi, Allah juga menghitung besar pada sisi yang lain. Allah melipat gandakan dosa pada bulan-bulan haram, juga dilipat gandakan pahala amal soleh. Barang siapa yang taat kepada Allah pada bulan-bulan haram di tanah haram, ketaatannya tidak seperti di tanah selainnya. Begitu juga pahalanya. Kesimpulannya, muliakan bulan-bulan haram dengan memperbanyak amal soleh, sebab pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauhi dosa maksiat, sebab dosanya pun juga dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Sungguh ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar kepada umat Islam. Dengan waktu dan usia yang pendek, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia berupa bulan-bulan yang dimuliakan olehnya, agar umat Islam mendapatkan keutamaan dan nilai yang besar di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk meraih keutamaan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman lima jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحات بقدسه والثلاث بكم أيها المؤمنون فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبأواء والزنا والزلازل والميحان وسوء الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم